Hey, yo sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Sedikit demi sedikit sejarah masa lalu mulai terungkap di Arc Egghead ini. Perlahan namun pasti Vegapunk membongkar dan menceritakan kisah kelam kerajaan kuno di masa lalu dengan Monkey D. Dragon. Pulau Egghead dibuat menjadi miniatur kerajaan kuno dengan teknologi modern yang dahulu kala berhasil untuk menaklukkan dunia. Minggu ini kita dikejutkan lagi dari isi One Piece chapter 1065 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah salah satu Seraphim kembali dimunculkan dan kali ini berbentuk seperti Jinbe. Tidak kalah mengejutkannya juga yakni Vegapunk sedikit tidaknya tahu mengenai sejarah kelam dari abad kekosongan. Teknologi dalam pulaunya pun dikatakan adalah miniatur dari Ancient Kingdom terdahulu. Jika teknologi dalam kerajaan ini maju, mengapa mereka bisa menghilang begitu saja dan kalah dengan beberapa koalisi kerajaan yang menggulingkan mereka? Apakah ada sesuatu hal yang membuat kerajaan kuno ini hilang dan lenyap dari dunia? Yep, sebelum kita masuk ke dalam videonya, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1065 kita kali ini diberi judul 6 Vegapunk. Halaman pertama dimulai dari kondisi di Pulau Egghead, tepatnya posisi dari Zoro dan juga Brook berada. Kita tahu semua bahwa kedua orang ini tidak ikut bersama dengan kelompok Nami untuk masuk ke dalam lab Vegapunk. Mereka berdua memutuskan untuk menunggu teman-temannya di kapal. Di kapal terdapat perbincangan Brook dengan Zoro. Zoro berkata, ini adalah pulau pemerintah. Jika mereka tertangkap, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Sementara itu, Brook juga memikirkan hal yang sama. Namun tidak hanya mereka berdua dalam kapal ini. Karibo sang lumpur juga ikut membicarakan sesuatu dengan mereka. Karibo sempat bilang ke mereka berdua bahwa dia ingin pergi kemana saja setelah melarikan diri dari Wano. Namun tidak di sini. Ini adalah pulau pemerintah. Zoro kemudian berterima kasih kepada Karibo karena telah menyelamatkan kaptennya. Kemudian setelah itu Zoro memerintahkan Karibo untuk segera turun dari kapal. Karibo terlihat ketakutan dan juga menangis. Kemudian panel berpindah kembali dan sekarang kita menuju ke kelompok dari Nami, di mana posisi dari mereka pada saat ini adalah di ruangan dari lab Vegapunk. Mereka mencoba berkeliling di lab tersebut bersama dengan Punk 02 Lilith. Banyak sekali hal yang aneh yang mereka lihat di dalam lab ini. Salah satunya adalah Nami dan juga Usopp dikejutkan dengan tangga yang bergerak. Tangga ini mengambang dari permukaan. Kemudian lalu Franky menanyakan sesuatu. Dia menanyakan tentang apa sebenarnya teknologi yang dipakai di sini. Dari mana sumber energi ini berasal? Lilith kemudian menjawab bahwa sumber energi berasal dari tanda petik api Vegapunk. Api dapat diubah menjadi segala bentuk energi. Franky tampak kaget mendengar jawaban itu. Franky berkata bahwa sepertinya mereka memiliki banyak sumber daya energi di sini. Lilith lantas mengatakan bahwa mereka masih meneliti tentang sumber daya apa yang bisa dibakar atau dikonversi lagi. Mereka mungkin juga akan menciptakan matahari karena itu adalah sumber api yang tidak pernah untuk padam. Yip, kemudian mereka pun mulai masuk lebih dalam di lab Vegapunk ini. Entah kenapa setelah mereka memasuki suatu ruangan lab, Vegapunk Lilith ini mengunci mereka dan menutup pintu lab. Jadi, kelompok dari Nami ini kemudian terpisah dengan Lilith. Usopp terlihat kebingungan, kelompok mereka sepertinya tidak memasuki sebuah pintu. Namun terjadi tiba-tiba saja ada pintu besi yang menyekat mereka. Usopp pun bertanya bagaimana cara kerjanya, sedangkan Sanji mengatakan bahwa mereka kali ini sekarang sudah terpisah dengan Lilith. Sanji pun kembali mendengar suara aneh yang berkata, silahkan maju. Dia pun bertanya siapa orang ini dan orang itu pun menjawab dengan nama Edison. Edison pun memandu kelompok Sanji ini dan mengatakan, selamat datang, silahkan maju seperti yang aku katakan. Nami terlihat kembali dengan jiwa bajak lautnya, ingin mencari harta karun atau mungkin beberapa bunga di laboratorium ini. Usopp terlihat mengejek Nami dan seperti biasa, siapa yang berani menantang duel wanita terkuat semesta ini akan mendapatkan tendangan Hosoku. Nah, kemudian di salah satu ruangan di lab tersebut, dari kejauhan kelompok Nami ini melihat sesosok tampak yang sepertinya tidak asing. Yups, dan benar di hadapan mereka sekarang ada Seraphim berbentuk Jinbe sedang menunggu mereka sambil bersilau. Franky masih belum sadar dan dia menganggap bahwa yang di depan itu adalah Jinbe. Franky berkata, "Hei Jinbe, mengapa kau ada di sini? Namun, bukankah ia tampak terlalu muda? Dia sepertinya tampak berbeda kan?" Usopp pun nyeletuk. Kemungkinan itu adalah putra Jinbe. Sedangkan Nami menyangka bahwa Jinbe
Jinbe sudah berubah menjadi anak-anak. Namun kemudian Sanji merasakan ada hal yang berbeda dari Jinbe yang mereka lihat. Dia merasa aneh dengan sayap yang ada di belakang punggung dari Jinbe. Mereka semua pun tampak kaget dan tiba-tiba saja Serapim Jinbe tersebut langsung melancarkan serangan ke mereka dengan mempersiapkan sebuah laser beam yang berpusat di tangannya. Laser beam tersebut sukses mengenai kelompok Nami berada dan bam, terjadilah sebuah ledakan. Beberapa dari mereka pun mencoba untuk menghentikan dan melawan robot ini. Nami melancarkan serangan dengan menggunakan klimataknya. Namun sesaat Nami ingin menyerang robot itu, tiba-tiba saja Serapim Jinbe ini masuk ke dalam tanah seperti layaknya sedang menyelam di air. Usopp pun kaget melihat ini. Dia mengatakan, apakah makhluk itu adalah pemakan buah iblis? Kemudian lantas robot ini pun berenang menuju ke arah dari Nami dan yes, leher dari Nami berhasil dicekik oleh Serapim ini. Tentu saja melihat hal ini, kru bajak laut topi jerami yang lain tidak akan diam. Sanji langsung bereaksi melihat temannya dalam bahaya. Dia lantas mengeluarkan teknik Diambal Jambe dan langsung menyerang balik sang robot. Serangan ini tepat mengenai dada dari Serapim Jinbe. Tidak hanya Sanji, Nico Robin juga bereaksi dengan menggunakan teknik Gigante Fleur-nya untuk menyerang sang robot. Namun lagi-lagi Serapim Jinbe berhasil untuk menghindari serangan dari Robin dengan cara masuk lagi ke dalam tanah. Dengan cara yang sama, Serapim Jinbe ini berhasil untuk mendekati Nico Robin dengan cara berenang ke bawah tanah dan kemudian dia berada di dekat dari Nico Robin. Nah, sesaat sang robot ingin menyerang Robin menggunakan air yang berada di telapak tangannya. Usopp pun kemudian masuk ke dalam pertarungan dengan menggunakan teknik ketapel, Hisatsu Midori Boshi, Dokuro, dan juga Bakuhatsu Jari. Namun, lagi-lagi sayangnya serangan dari Usopp ini berhasil dipatahkan oleh Serapim Jinbe. Malah yang ada, dia pun ditangkap oleh robot ini dengan cara yang lagi-lagi sama, dari bawah tanah. Dan terakhir, giliran dari Franky yang menyerang robot ini dan bersiap menggunakan teknik Radical Beam. Laser beam dari Franky sudah mengunci target dan kemudian dia langsung menembakkannya dan seketika terjadilah kembali sebuah ledakan yang besar. Edison berteriak, hindari itu Shark. Edison pun terlihat kaget melihat laser beam yang dikeluarkan oleh Franky. Edison berkata bahwa Serapim masih berwujud anak-anak. Mereka belum pernah bereksperimen dengan laser. Yips, kemudian kita pun bisa melihat wujud dari Vegapunk bernama Edison. Dia adalah sosok robot kecil dengan kode Punk 03. Lanjut, sekarang kita berada lagi dan sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah ruangan seperti laboratorium yang dimana di sana ada Edison mengontrol beberapa monitor untuk melihat dan memantau kelompok dari Nami. Dalam ruangan tersebut pun juga ada Lilith yang tampak sangat marah melihat pertarungan Serapim Jinbe dan kelompok Nami. Dia mengatakan, apakah mereka tahu biaya untuk membangun satu Serapim? Apakah aku harus mengambil kepada mereka? Edison menjawabnya, jangan, sebaiknya kau tak pergi ke sana. Sepertinya aku punya ide untuk penemuan baru. Aku pun meninggalkan sisanya untuk kau Pythagoras. Nah, di dalam laboratorium ini juga terdapat Vegapunk dengan kloningan 04 bernama Pythagoras. Dia memiliki wujud berbentuk sebuah robot membantu Edison dalam upayanya untuk melakukan penemuan dan penelitian baru. Edison kembali mengatakan bahwa idenya tidak terus berhenti keluar. Jadi, silahkan makan sepuasnya untuk menggantikanku York. Nah, kita pun bisa melihat Vegapunk yang lainnya dengan kode Punk 06 bernama York. Dia adalah seorang gadis kecil yang memakan banyak sekali makanan. Mereka pun terlihat membicarakan penelitian baru yang mereka punya, yaitu semacam membuat Serapim baru. Pythagoras berkata, aku harus memasukkan pola serangan untuk pertumbuhan Serapim. Jadi, sama seperti yang kau pikirkan, aku harus memasukkan faktor silsilah untuk percobaan. Jika aku mempercepat kecepatan pertumbuhan, hal ini akan sedikit berbahaya. Detak jantungnya sudah sampai 90 bpm. Darah hijau pun meningkat. Yips, kita kembali ke Vegapunk York. Dia terlihat santai dan menuju ke sebuah toilet. Nah, selepas dari sana, dia pun tampak kembali ke tubuh yang normal dan juga langsing. Ini sangat persis mirip seperti Jewel Riboni. Pythagoras dan juga Edison mengatakan bahwa mereka sudah kenyang. Jadi tampaknya rasa lapar mereka ini sudah digantikan oleh York yang sebelumnya memakan makanan yang sangat banyak. York pun terlihat tertidur lelap sesudah makan makanan yang sangat banyak. Staf di sana bilang bahwa dia kali ini sudah hibernasi yang keempat. Kemudian para staf kecil yang membantu Edison dan juga Pythagoras ini pun menyiapkan dokumen dan percobaan karena mereka akan segera pergi menuju ke ruangan simulasi nomor 88.
Yep, sekarang kita kembali ke kondisi dari kelompok Nami berhadapan dengan Seraphim Jinbe di laboratorium Vegapunk. Robot ini berhasil dihentikan oleh salah satu kloningan Vegapunk bernama Saka yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Kita pun bisa melihat wujud lengkap dari Saka, namun masih belum kita ketahui wajah dari robot ini karena masih tertutupi helm. Saka memerintahkan Edison, Lilith dan juga Pythagoras untuk berhenti menyerang kelompok Nami. Pythagoras sangat menyayangkan hal ini, padahal sedikit lagi mereka berhasil untuk mendapatkan kelompok ini. Saka kemudian bertanya, apakah mereka adalah bajak laut topi jerami? Sanji pun menjawab, "Yeps, benar." Namun dia juga bertanya mengapa sepatu yang dia pakai tiba-tiba saja menempel di lantai. Saka mengatakan bahwa ia bisa mengontrol setiap magnet dalam sepatu dan bahkan laboratorium ini. Saka juga bilang dia tidak mempercayai bajak laut dengan mudah. Usopp terlihat ngelawak di sini. Dia mengatakan bahwa dia tadi juga melihat ada 2 Vegapunk, yang dimana itu adalah 2 orang wanita yang dia lihat. Saka menjawab, "Yeps, aku juga Vegapunk." Usopp kembali meresponnya, "Berarti aku juga Vegapunk dong?" Franky memarahinya. "Tentu saja tidak, dasar tolol." Saka pun kembali bertanya kepada kelompok Nami, apakah mereka melihat pulau ini sebagai pulau masa depan? Franky menjawab, "Betul sekali, tadi kita melihat robot mecha di masa depan seperti Vega Force 01 dan sebagian besar teknologi dalam pulau ini. Itu adalah masa depan yang luar biasa." Nami juga merespon hal yang sama. Dia bilang dia tidak pernah melihat hal semacam ini di kota luar. Franky ingin melihat teknologi apa saja yang mereka punya dan menganggap dia bukan sebagai musuh. Saka kemudian memberi jawaban yang sangat mengejutkan. Yeps, ini adalah masa lalu. Kita pun akhirnya sampai di halaman terakhir chapter 1065. Kita kembali mendapatkan cerita petualangan kelompok dari Luffy. Kali ini mereka ada di sebuah ruangan yang sangat aneh karena di depan mereka sekarang terdapat sebuah robot kuno yang tampak kusam. Luffy mengatakan sesuatu. "Lihat Chopper, bukankah itu terlihat berkarat? Namun itu seperti baja asli. Apakah ini bisa bergerak?" Jinbe menjawab, "Bahkan jika itu terlihat bergerak dengan teknologi masa depan, bukankah itu terlihat kuno?" Kita kembali ke percakapan dari Franky dan juga Saka. Franky bertanya, "Apa maksudmu dengan masa lalu?" Chapter One Piece 1065 pun ditutup dengan kata-kata dari Saka. Ada beberapa tempat seperti Egghead, kerajaan dengan peradaban yang maju. Itu ada pada 900 tahun yang lalu. Jadi, apakah kau percaya akan hal ini? Yeps, jadi mungkin itu saja yang bisa Tamukun jabarkan dan review ya mengenai chapter terbaru kita, yaitu chapter 1065. Ingat bahwa di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamukun dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.